wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Irfan. Jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Irfan, bagaimana pengelolaan di Masjid Saku ini luar biasa memerlukan tahap demi tahap yang harus dilakukan oleh khususnya Penil KB yang tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya Pak Irfan ya, karena ini menyangkut kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di kewilayahan. Nah, hari ini mungkin pencerahan dari Pak Irfan untuk teman-teman PKB dan TKITA, tapi mungkin ada sesuatu yang baru untuk lurah-lurah yang hadir pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan menjadi referensi, menambah ilmu pengetahuan, dan apa langkah yang akan dilaksanakan ke depan nanti gitu ya Pak. Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, maka ditulis di kolom chat atau nanti raise hand. Tapi sebelumnya ini ada pesan sponsor dari pelaksana, ada panitia pelaksana, katanya ada. Mangga Pak Santana, sponsor apa ya kira-kira yang akan ditampilkan? Nuhun Ibu Sekedap. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu quick win dari PPS Kota Bandung adalah memberikan pelayanan data pada pengguna data. PPS Kota Bandung melakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan data, khususnya data indikator strategis. Inovasinya adalah Batam Bandung Kota dalam grafik dan indikator. Tinggal unduh di Google Play, lalu pasang di HP pengguna data. Paling makro kalau udah dapat mata kuliah di makro, disuruh nyari indikator di Kota Bandung. Udah dapat data invasi belum? Bentar, gue tutup dulu ya. Batagor aja. Apaan sih? Kalau data pengangguran ada nggak? Oh, bentar, gue setting dulu ya sekalian. Kalau data kemiskinan ada nggak? Bentar, gue cari sekalian ya. Dibilang Batagor aja. Ah, si mau bikin kaget aja. PDRB? Oh, belum ada yang dulu. Cari sendiri apa? Di Batagor. Apaan sih, Bang? Kan udah di Batagor. Nih. Tinggal kan di Play Store ada yang namanya aplikasi Batagor, Bandung Kota dalam grafik dan indikator. Mau data PDRB? Ada. Mau data kemiskinan? Ada. Pokoknya indikator makro Kota Bandung ada di sini. Mana? Coba lihat. Downloadnya di mana, Bang? Play Store. Ketikkan Batagor di Play Store, lalu pilih Batagor Apps. Kemudian klik install. Aduh, Bang, soalnya udah kelar sih. Tapi kuota gua habis, Bang. Cobain dulu, buka aplikasinya. Klik open. Lalu pilih allow. Bener bisa, coy. Gak pakai kuota bisa akses data. Di Batagor, kita bisa melihat beberapa indikator berupa grafik. Lalu, apabila kita memilih menu indikator makro, maka kita dapat melihat lebih rinci dari indikator makro tersebut. Butuh data indikator makro Kota Bandung? Batagor aja.
Wah, keren ya. Batagor, Pak Akif, Batagor. Batagor, Bandung Kota dalam grafik dan indikator. BPKB juga punya, Pak. Ada sih keren. Yang Ya, alhamdulillah bagus sekali memberikan informasi kepada kami semua tentang Batagor ya, Bandung Kota dalam grafik dan indikator. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Budianto, Kepala BPS, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 30 menit ke depan ya Pak, mangga dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Pertama, kami ucapkan terima kasih ya kepada PKKBN atau DPPKB ya Kota Bandung yang telah mengundang kami dalam acara dan forum ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman, MSI. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala Dinas BKKBN Provinsi ya, dalam ini Kabid Pengendalian BKKBN Pak Irfan. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Kabid Dalduk DPPKB beserta tim di DPKB Kota Bandung, Bapak Ibu Camat atau Imam Makbari, Pak Lurah, PLKB, serta yang kami hormati juga pengurus Rumah Dataku ya, Ngahiji Kelurahan Jipangkong, Batu Nunggal, kemudian pengurus Rumah Dataku Sayunan, Pasiluyu Rego. Pada kesempatan ini kami sangat mengucapkan terima kasih nih Pak Gadin atas undangannya dalam forum yang berbahagia ini terkait dengan sosialisasi dan orientasi Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga RDKIK tingkat Kota Bandung tahun 2021. Sebelumnya mohon izin saya share dulu ya, kan saya sudah dikasih host. Sebentar Bapak Ibu. Atau dari ini DPPKB file udah saya kirim. Ini kayaknya ada kendala ini nih, non teknis nih. Sebenarnya dari sini aja Pak ya. Iya ya. Bentar lagi dibuka dulu Pak. Ya. Jadi memang melanjutkan dari yang bahan paparan Pak Irfan terkait kependudukan. Sebetulnya kemarin kami dapat undangan ini, tapi saya juga terus terang aja, punten Pak Kadis, sempat ini juga, ini saya mau ngambil tema apa ya gitu ya. Apakah tentang pendataan, metadata, atau yang lain gitu ya. Atau data yang tentang metode pengumpulan gitu ya. Tapi akhirnya karena ini terkait dengan sosialisasi dan orientasi rumah data, jadi saya ambil satu tema ya, satu data kependudukan Kota Bandung gitu ya. Jadi sebetulnya lanjut di slide nomor 2. Sebetulnya satu data ini sudah dicanangkan oleh Presiden RI Pak Jokowi, yaitu pada tahun 2018 gitu ya, 2018. Pada saat itu BPS akan melaksanakan sensus penduduk gitu ya. Kemudian Pak Jokowi
meminta kepada seluruh kementerian dan KL termasuk BPS untuk satu data Indonesia gitu, SDI gitu ya. Sehingga pada saat itu dikeluarkanlah Perpres yang terkait dengan satu data Indonesia, yaitu Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Kemudian nanti juga di bawah Perpres ada turunan terutama internal BPS, yaitu Peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Kemudian kita juga ingat seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Irfan dan Bu Kabit ya, bahwa terkait dengan Undang-Undang nomor 23 ya 2006 tentang administrasi kependudukan dan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan administrasi kependudukan. Terus di berikutnya yaitu satu Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah nomor 62 tahun 2019 tentang strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati. Nah, di Perpres nomor 62 dan Perpres nomor 39 inilah diuraikan dengan jelas terkait peran dari masing-masing KLRI, BPS, termasuk pemerintah daerah yang di dalamnya juga ada OPD yang menangani terkait dengan data-data yang ada. Jadi salah satu output yang akan dicapai untuk kedepannya adalah bagaimana satu data penduduk Indonesia, satu data penduduk provinsi, dan satu data penduduk khususnya di Kota Bandung gitu ya. Ini sudah mengawali tahun 2020. Lanjut di berikutnya terkait dengan kependudukan, bahwa ini output yang diharapkan pertama di dalam norma satu data itu penerapan konsep standar data statistik, kode referensi pada data administrasi dan statistik sektoral itu juga harus bersama-sama disepakati gitu. Dulu BPS masih menggunakan konsep rumah tangga. Rumah tangga itu adalah satu orang di dalam satu terdiri dari suami istri atau anak atau menantu, tapi tinggal dalam satu rumah yang makannya sama, satu dapur gitu ya. Itu konsep rumah tangga di BPS sebelum sensus penduduk 2020. Sementara di beberapa KLDI termasuk PKKPN itu menggunakan konsep keluarga gitu ya. Keluarga jadi pasangan suami istri dan anak. Jadi di dalam rumah tangga kecenderungannya itu relatif lebih besar jumlahnya, size-nya dalam satu rumah tangga dibandingkan satu keluarga. Pengalaman kami dalam melakukan review atau hitungan tahun sebelumnya itu satu rumah tangga itu 1,3 sampai 1,6 kakak gitu ya. Artinya bisa jadi satu rumah tangga ada 2 kakak atau lebih itu. Nah, konsep itu kemudian diperbaiki di tahun 2020 untuk sensus penduduk itu pertama kali di dalam sejarah Indonesia BPS menggunakan basis data kependudukan dari Dukcapil. Jadi tahun 2020 kemarin BPS menerima raw data dari Dukcapil yaitu data menurut NIK dan NIK sama yang lain itu diberikan raw datanya ke BPS, kemudian BPS melakukan pendataan ke lapangan. Nah, ini salah satu bentuk integrasi data kependudukan gitu ya. Kemudian sebetulnya selain data kependudukan di BKKPN juga saya ingat itu terkait dengan program-program yang terkait dengan sektoral gitu. Jadi di dalam Undang-Undang 16 dan Perpres 39 berikutnya BPS melakukan tusinya yaitu melakukan statistik dasar, sementara kementerian lembaga, instansi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah termasuk dalamnya adalah BPPKAD, BKKPN maupun Dukcapil atau yang menentukan di tingkat Kota Bandung ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya. Itu memang dibolehkan, maksudnya memang dibolehkan untuk melakukan pengumpulan data terkait sektoral gitu ya. Inilah makanya letak perbedaannya. Jadi BPS hanya akan mengungkapkan data-data secara makro. Sementara data-data yang sifatnya mikro itu diserahkan ke sektoral. Dalam hal ini BPKD terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Demikian juga dengan dinas Dukcapil maupun dinas pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya, karena memang masing-masing juga memiliki kebutuhan dan fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh di dinas DPPKD kan terkait dengan pengendalian penduduk dan bagaimana program berencana itu berhasil di Kota Bandung. Lanjut. Kemudian terkait dengan sinergi, ini yang tadi saya sampaikan di sebelumnya di Perpres nomor 39, bahwa sesungguhnya terkait dengan SDI adalah membagi peran gitu ya. Jadi perannya ada produsen data, wali data, dewan pengarah, kemudian juga dan seterusnya ya. Tapi yang 3 kriteria yang ada saat ini adalah pembina data. Dalam hal ini pembina datanya itu untuk tingkat nasional. Itu pertama gini, konsep data dulu, bahwa data dulu itu kita pemahamannya atau konsepnya adalah terkait dengan angka gitu ya, atau fenomena yang ada terjadi di masyarakat, kemudian kita kumpulkan, bisa data kependudukan yang cakupannya luas di dalamnya, misalnya terkait dengan jenis kelamin, kemudian angka ketergantungan gitu ya, itu kemudian ada juga mungkin jumlah keluarga. Kemudian juga mungkin kalau lebih detail lagi yang masih berinteraksi dengan BPS yang juga pernah kami kumpulkan dalam survei adalah pernikahan pertama ini ya. Ini yang barangkali program intervensi dari BKKBN akan muncul. Kemudian juga ada di dalamnya ada rata-rata lama sekolah dan seterusnya. Nah, BPS secara makro itu sebagai amanah di dalam Perpres 39 itu sebagai pembina data statistik, yaitu kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata kelola ya statistik yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian peran berikutnya wali data dalam hal ini adalah Dinas Kominfo di Kota Bandung ya. Kemudian pengarahnya atau penasinya adalah Bapelitbangda, sementara produsen datanya adalah OPD selain itu, termasuk di dalamnya adalah BKKBN gitu ya, atau DPPKB yang mengumpulkan data terkait dengan pengendalian penduduk maupun program berencana terkait data keluarga gitu. Lanjut. Nah, peran-peran ini tentunya ini satu platform satu data kependudukan, sebetulnya bukan hanya satu data kependudukan ini yang BPS bangun, tapi satu data yang lain. Contohnya 2 minggu yang lalu BPS bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, kemudian MA, kemudian MK, kemudian KPK itu membangun platform satu data kriminalitas gitu ya. Jadi bagaimana terjadinya kasus misalnya terkait kriminal yang rujukan tingkat internasionalnya adalah UNSD, United Nations Statistics Division, artinya konsep-konsepnya sudah berstandar internasional gitu ya. Demikian juga kependudukan yang ada, terutama ini juga sudah merujuk ke konsep-konsep internasional gitu. Di tingkat wilayah, tentunya ini BPS tentunya harus kami harapkan terus bersinergi ya. Saya juga sangat senang sinergi yang kita lakukan hari ini, artinya melengkapi barangkali satu sisi yang bukan menjadi tupoksi BPS, tapi itu bisa dijadikan sumber atau input data BPS untuk melengkapi data yang sudah ada. Kenapa? Karena data kependudukan ini suatu data yang sangat vital dan strategis yang menyangkut berbagai aspek. Sebagai contoh, di dalam indikator RPJM perubahan yang barangkali sebulan yang lalu kita ikuti melalui virtual, salah satunya adalah Pak Wali Kota itu melakukan review atas RPJMD-nya ya, sebagai contoh diantaranya terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada terkait dengan kependudukan, yaitu di dalamnya ada misalnya indeks pembangunan manusia yang di dalamnya itu sebetulnya ada rata-rata pendapatan per kapita. Ketika kita berbicara rata-rata pendapatan per kapita, maka jumlah penduduk satu wilayah, jumlah penduduk Kota Bandung itu menjadi satu sisi yang sangat penting gitu.
Nah, itu yang barangkali sekarang pembangunannya sudah berbasis untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana pembangunan yang ada, terutama misalnya pembangunan data kependudukan, pengendalian penduduk maupun KB, itu kan pada akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Visi ini yang barangkali perlu sama-sama diinternalisasi, terutama di BPS ya, bagaimana BPS menyediakan data indikator makro yang bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu membutuhkan input yang banyak, diantaranya data kependudukan gitu. Kemudian juga di BPS itu terkait dengan platform satu data kependudukan ini, itu sudah disepakati oleh Kemendagri. Starting point-nya adalah di bulan September 2020. Dari hasil sensus penduduk kemarin, yang tentunya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya ya, Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Dinas gitu ya, DPPKP, Pak Camat, Pak Lurah, yang telah memberikan support kepada petugas-petugas kami di lapangan tahun 2020 kemarin, yang melakukan pendataan secara online gitu ya, karena adanya pandemi, sehingga BPS mengubah proses bisnisnya, penataan menggunakan online, kemudian bulan September itu offline yang merupakan updating dari bulan Maret sampai Juli gitu. Dan itu sudah kami rilis, tapi memang belum final. Pengolahan penduduk ini terus kami sempurnakan sampai semakin baik gitu ya. Jadi secara timeline-nya memang data untuk satu data ini sampai 2025 nanti ada BPS akan melakukan updating lagi juga sampai 2030 supaya berbagi pakai data ini bisa diterapkan dan diimplementasikan gitu. Untuk saat ini memang baru data kependudukan dan beberapa data yang lain seperti pertanian, khususnya produktivitas padi, jagung, kemudian data kriminalitas itu sudah terbentuk sistem berbagi pakainya. Kemudian yang berikutnya bahwa terkait dengan peran fungsi dari masing-masing stakeholder, terutama di tingkat kelurahan dalam membangun data, terutama tadi yang dipaparkan oleh Pak Irfan ya, terkait rumah data, sebetulnya memang ini suatu yang bagus ya, dan saya lihat juga sudah mencakup data terkait dengan misalnya kependudukan keluarga ya, terutama ya, kemudian ada juga data terkait mutasi gitu ya. Jadi kalau BPS sebetulnya migrasi mobilitas penduduk, kami sudah bekerja sama dengan Telkom, cuma memang itu raw datanya dipegang oleh pusat gitu, tidak dibagikan ke kota gitu ya, sehingga maksudnya ke BPS kabupaten kota, karena BPS mengecek mobilitas penduduk itu dari pergerakan HP gitu ya. Misalnya HP saya, nomor HP saya itu yang Telkom tadi, itu ketika bergerak itu kan di history HP udah ketahuan. Jadi dalam 1 minggu ini saya pergi kemana saja kan trackingnya sudah ada gitu. Tapi memang itu baru masih raw datanya di tingkat pusat, tidak di breakdown atau dipecah per kabupaten kota. Yang jelas Kota Bandung itu berdasarkan data tahun 2020 kemarin, mobilitas penduduk itu dalam hampir sebetulnya sampai 3 juta. Maksudnya jumlah penduduk Kota Bandung itu sebetulnya sampai 3 juta ketika sebelum pandemi kemarin. Tapi sebetulnya yang real dalam artian yang memang sesuai pendataan di lapangan yang memiliki KTP Kota Bandung maupun KTP bukan Kota Bandung tapi tinggal di Kota Bandung itu sekitar 2,44 jutaan hasil sensus penduduk kemarin. Lanjut. Next ininya. Jadi stop ini dulu. Jadi sebetulnya yang sebelumnya, yang ini setelahnya, ya yang ini. Ini hasil SP penduduk 2020 Provinsi Jawa Barat itu 48,27 juta, kemudian nasional 270,2 juta, kemudian di sini juga ada persentase penduduk produktif Jawa Barat itu usia 15-64 itu 70,6%, lansia 9%, dan rasa jenis kelamin 103, dan penduduk terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor 5,4 juta. Kalau luar Jawa ini lebih dari provinsi. Gitu. Saya ingat provinsi Jambi aja 3,8 juta gitu. Jadi masih di bawah
Kabupaten Bogor. Lanjut. Jadi Bapak Ibu semuanya, data-data yang saya tampilkan mungkin nanti akan saya skip yang penting saja karena waktunya terbatas ya. Masuk ke Kota Bandung. Nah, ini Kota Bandung itu rasionya 101,5. Ini rasio jenis kelaminnya dari hasil SP. Kemudian artinya jumlah penduduk laki-laki dibanding perempuan relatif lebih banyak laki-lakinya gitu. Lanjut. Ini berikutnya. Slide 9. Ini jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.440.160 jiwa. Jadi selama 10 tahun itu bertambah 49.287.000. Ini dari 2010 sampai 2020. Sebetulnya dibandingkan tahun 2000 ke 2010 dan 2010 ke 2020, secara pertumbuhan itu mengalami perlambatan. Lanjut ya. Ini ya, ini secara jumlah penduduk, hasil sensus penduduk ya, yang ini adalah jumlah penduduknya yang warna putih, dan yang kuning adalah laju pertumbuhan penduduknya. Di sini series data hampir dari 61 ya, berarti 60 tahun yang lalu Kota Bandung sebetulnya dari di tahun 2020 itu mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk. Jadi sebetulnya kalau dilihat program pengendaliannya bisa terkendali ya, Pak Irfan ya. Jadi kalau kita lihat tertingginya dari 80 ke 90 itu ada 3,49% pertumbuhannya. Kemudian 90 ke 2000 itu menurun 0,37%. Kemudian tahun 2000 ke 2010 itu naik 1,15%. Dan 2010 ke 2020 itu menurun 0,20%. Secara jumlah itu meningkat gitu ya, secara jumlahnya. Tapi pertumbuhannya itu relatif menurun gitu. Nah tentunya ada dari DPPKP mungkin bisa melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor ini ya. Selain mobilitas mungkin juga ada faktor di dalamnya kan kelahiran, kematian, datang dan pindah gitu ya. Penduduknya gitu. Tapi memang secara Jawa Barat memang cenderung melambat pertumbuhan penduduknya dibanding dengan periode 2000 dengan 2010 gitu ya. Jadi secara Jawa Barat juga relatif melambat gitu. Bertambah secara mutlaknya tapi secara pertumbuhannya masih melambat. Nah, tentunya ini bisa salah satunya ya intervensi dari program KB barangkali ya. Itu boleh dinyatakan relatif ya berhasil lah. Tapi satu sisi juga perlu di-review bahwa Kota Bandung umumnya karena yang kami teliti ya di kewilayahan ada beberapa wilayah karena tanahnya kan terbatas Kota Bandung gitu ya. Tapi penduduk terus bertambah. Jadi ada beberapa wilayah yang berubah fungsi menjadi usaha. Masyarakat di daerah itu dijual tanahnya kepada pengusaha, kemudian dia pindah ada yang di Kota Bandung, ada yang keluar Kota Bandung, dan rata-rata mungkin di wilayah penyangga seperti Kabupaten Bandung, KBD atau Cimahi atau bahkan Sumedang gitu ya. Kenapa saya bisa melakukan seperti ini? Karena dari traffic atau grafik pergerakan mobilitas HP itu seperti itu. Misalnya pada pagi hari itu masuk ke Kota Bandung, sore dia keluar Kota Bandung gitu. Itu trennya mirip sama, maka itu bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya banyak mobilitas orang di luar Kota Bandung itu bekerja di Kota Bandung gitu. Nah itu dari traffic atau pergerakan HP masyarakat yang ada di Kota Bandung yang keluar Kota Bandung gitu. Lanjut, kemudian ini artinya memang pengendalian penduduknya relatif terkendali untuk Kota Bandung ya, Bu Eti ya, Pak Andri. Jadi 0,20% melambat. Kemudian selain melambat faktor kelahiran kematian, juga barangkali memang saya belum melihat, maksudnya gini, ada datanya sih, biasanya BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas itu setiap tahun 2 kali, tapi untuk yang sampai level kabupaten kota itu setiap bulan Maret gitu ya. Nah di situ sebetulnya bisa nampak berapa persen rata-rata pernikahan pertama gitu ya, usia pernikahan pertama gitu ya. Nah di situ sebetulnya bisa dideteksi
kira-kira apakah pada usia dini, misalnya 18-20 tahun, atau kecenderungannya di atas 25 tahun untuk yang pernikahan pertama bagi laki-laki maupun perempuan gitu ya. Itu memiliki karakteristik berbeda. Saya ambil contoh misalnya antara Kota Bandung dengan misalnya saya ambil ekstrimnya inilah Indramayu misalnya. Indramayu itu di sana kecenderungannya tuh memang relatif banyak perceraian muda gitu loh, perceraian atau pernikahan kawin muda yang berusia tidak lama gitu loh. Itu terdeteksi dari data Susenas kami yang banyak satu keluarga yang tidak menyatakan pernah menikah, kemudian ditanya apa sebab cerai hidup ya, salah satunya adalah cerai hidup gitu ya, cerai hidup. Artinya di situ kan bisa mengindikasikan bahwa ada sesuatu permasalahan di dalam keluarga tersebut. Dan karakteristiknya memang beda-beda. Demikian juga Kota Bandung sebetulnya dari sisi mobilitas itu cukup tinggi sehingga lebih banyak keluar wilayahnya Kota Bandung. Lanjut. Punten, next. Nah ini yang hasil data penduduk kemarin bahwa 2, juta penduduk Kota Bandung itu sudah sesuai dengan kakaknya. Artinya domisili di Kota Bandung sebanyak dari 2,4 juta ada 89,8% atau sekitar 2,1 juta penduduk Kota Bandung itu berdomisili sesuai kakak Kota Bandung. Kemudian ada sekitar 289.000, ini berarti sisanya ya, persentasenya hampir 11%-an ya, 10,2% itu penduduk yang tinggal di Kota Bandung, tapi kakaknya tidak sesuai dengan kakak Kota Bandung. Gitu. Mungkin ini penduduk yang sementara tidak tinggal tetap gitu ya. Bisa aja para pekerja gitu ya, pekerja luar Kota Bandung yang tinggal di Bandung. Jadi konsep penduduk yang di Bandung itu sesuai dengan konsep SP 2020 adalah jika dia tinggal di Kota Bandung minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun gitu. Itu maka disebut sebagai penduduk Kota Bandung. Atau tidak belum 1 tahun tapi memiliki niat untuk tinggal lebih dari 1 tahun gitu. Nah itu yang konsep di SP. Sehingga kalau dulu 6 bulan penduduk disebutkan penduduk tinggal Kota Bandung, jika dia tinggal di Kota Bandung itu 6 bulan. Tapi di 2020 itu ditambah menjadi 1 tahun gitu. Lanjut. Enggak, lanjut ininya. Lanjut aja. Saya skip aja itu. Lanjut. Ya ini jumlah laki-laki perempuan, penduduk laki-laki relatif lebih banyak. Nah ini yang sebelumnya, setelahnya, yang Dukcapil. Punten, halaman 15. Ya ini. Nah ini yang halaman 15. Ya udah. Ya stop. Ini yang menjadi starting point untuk satu data kependudukan di bulan September 2020. Jadi jumlah penduduk yang kumulatif ini secara data lebih detail itu sudah sama antara BPS dengan Kemendagri. Kemudian Desember ini data Adminduk itu sekitar 2,5 juta. Yang laki-laki 1,2, yang perempuan 1,1244 jiwa gitu. Jadi ini terus dilakukan perbaikan ke depan, terutama BPS melakukan terus komunikasi baik dengan BKKBN, Dukcapil maupun pemberdayaan perempuan ya di tingkat nasional, karena tiga stakeholder atau KLDI ini kan yang melakukan pengumpulan data-data terkait dengan integrasi satu data kependudukan. Kemudian contoh yang lain adalah di dalam hal berbagi paket data, misalnya BPS kan sering melakukan survei sosial-ekonomi nasional. Itu di dalamnya juga ada aspek-aspek misalnya terkait dengan tindak kekerasan keluarga gitu ya. Nah itu BPS sebetulnya juga telah menyiapkan semacam kerjasama ya, atau boleh melakukan kerjasama dalam KLDI atau ini terutama sampel-sampel yang menjadi sampel Susenas itu digunakan oleh Kementerian PP ya dan Anak untuk mengetahui bagaimana tindak kekerasan terhadap
anak dalam satu keluarga gitu ya. Ini contoh berbagi pakai data yang bisa disinergikan gitu. Ini contohnya gitu ya. Kemudian tadi juga terkait dengan rumah dataku, sebetulnya memang BPS juga tahun ini, terutama BPS Kota Bandung, itu mencanangkan namanya sebetulnya Kelurahan Cantik gitu ya. Kelurahan Cantik ini adalah Kelurahan Cinta Statistik gitu. Memang ini program baru, jadi memang masih dalam proses. Kemarin itu yang jadi contoh adalah dari Kelurahan Pinong ya Pak ya. Mungkin Pak kalornya ada dari Kelurahan Pinong, itu tim kami Bu Rahma yang sering datang situ. Namun 2 bulan ini karena pandemi dan harus WFH, jadi barangkali sementara belum mulai jalan ya. Artinya hanya komunikasi lewat WA maupun yang lain gitu. Tapi insya Allah setelah PPKM ini kami akan terus jalan lagi sampai bagaimana peran serta dari lurah dan aparatnya itu BPS akan mendampingi bagaimana misalnya pengumpulan data yang bagus, kualitas datanya sampai penyajian gitu ya. Sebetulnya konsepnya mirip juga sih yang saya lihat dengan rumah dataku, cuma rumah dataku kan lingkupnya lebih banyak ke keluarga, terus ada beberapa sarana-prasarana dan potensi desa kelurahan gitu ya. Nah itu barangkali nanti ke depannya bisa saja kami ya BPS bisa saling berbagi gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk semuanya gitu. Lanjut, mungkin itu. Kalau yang lain ini sebetulnya data-data sudah ada ya. Barangkali langsung ke slide yang agak terakhir saja di slide nomor 21 ya. Terus, nah ini struktur penduduk Kota Bandung selama 20 terakhir. Jadi kalau dari piramida ini sebetulnya Bapak Ibu bisa melihat terjadi pergeseran kelahiran dan kematian. Struktur penduduk kalau di tahun 2000 kan relatif seperti ini ya, pucuk ke atas, di tengah-tengahnya pada kelompok 2024 dan 2529 itu relatif banyak. Nah ini sebetulnya karena salah satunya faktor dulu kan 98 ada krisis ekonomi gitu ya, krisis ekonomi, dan situ sebetulnya kalau tahun 2000 itu 24 banyak, kemudian pada usia 0,4 itu juga relatif banyak juga gitu ya, hampir mendekati yang laki-laki itu 100 ribuan, yang perempuan juga hampir 80 ribuan gitu. Nah, ini kan kalau di kelompok umur 04 itu sebetulnya mendeteksi kelahiran ya, jumlah penduduk yang lahir karena 0 tahun itu berarti baru lahir. Kemudian tahun 2010 dan 2020, dari 2010 ke 2020 itu dilihat panjang tabelnya yang paling dasar kelompok 0 sampai 4 tahun itu menurun. Artinya memang selama 2010 dan 2020 itu kelahiran bisa dikendalikan gitu. Itu yang 2010 itu 100.000, yang perempuan ya, yang 2020 itu pada kisaran 80 ribuan itu ya kalau saya lihat di proporsional untuk perempuan. Yang laki-laki juga sama, yang laki-laki tahun 2010 itu hampir 110 ribuan kelahiran ya pada kelompok 0,4. Sementara 2020 juga menurun, yaitu sekitar 80 sampai 85 ribuan. Jadi sebetulnya kalau melihat struktur umur 0,4 tahun selama 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, penduduk Kota Bandung itu mengalami penurunan kelahiran gitu loh. Namun yang menjadi catatan juga sebetulnya pada kelompok usia penduduk 15 tahun sampai 60 kurang dari 60 tahun. Di tahun 2020 itu gemuk gitu ya. Gemuk artinya memang usia 10, 14, 15, 19 dibandingkan 20 tahun yang lalu, berarti itu yang dulu yang lahir tahun 2000 sekarang pada usia 15-19 tahun gitu ya. Nah, itu yang kita kenal dengan generasi zenial, Sementara generasi milenial yang usia tahun 2000 ya, itu juga mulai banyak. Nah, tentunya ini memiliki intervensi program yang berbeda antara sekarang dengan tahun sebelumnya. Karena penduduk milenial semakin banyak, mungkin membutuhkan
disrupsi atau perubahan-perubahan proses di dalam melakukan intervensi program maupun pembangunan saat ini. Gitu. Lanjut di halaman 21. Nah ini komposisi penduduk itu menurut William Frey ya, itu kan kita kenal adanya generasi boomer ya, baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z dan post Z atau zenial. Generasi X itu 65 sampai 80, kemudian yang lahir tahun 65 sampai 80, mungkin di antara kita banyak yang lain 65 80 ya, termasuk saya juga, itu generasi X. Kemudian milenial itu 8195, 2439, dan generasi Z atau zenial itu 97 sampai 2012. Sementara post zenial itu generasi Z 2013 ke sini. Nah, ini tabulasi dari infografis BPS bahwa generasi milenial Kota Bandung itu 25%, sementara generasi lebih banyak dari generasi X yaitu 22,87%, dan generasi Z atau zenial 26,6%. Apa yang jadi tampil dari sini? Maknanya adalah bahwa sesungguhnya pola-pola dalam pembangunan saat ini termasuk itu harus melakukan perubahan. Sebagai contoh, misalnya tadi ada diseminasi data ya. Anak-anak sekarang itu lebih cenderung ke medsos. Artinya terutama IG, Instagram, Line, kemudian Telegram, kemudian WA pun saya tanya ke anak-anak saya yang sudah gede itu, mereka, kalau lama untuk orang tua gitu ya, mereka nggak suka juga WA, mereka lebih senang Instagram, kemudian Line gitu ya, kemudian Telegram gitu ya, dan itu memang contoh-contoh perubahan generasi sekarang. Barangkali saya ambil contoh lagi, perbedaannya misalnya gini, kalau dulu kan kalau acara TVRI itu saya ingat ada acara Sri Mulat gitu ya, yang lucu gitu ya. Kalau melucu barangkali mereka, maksudnya yang nonton generasi kayak yang X itu ya, saya itu akan ketawa. Tapi kalau generasi milenial dan Z belum tentu ketawa gitu ya. Tapi ketika melihat tayangan stand up comedy, mereka akan cepat ketawa, sementara generasi X kayak saya mudah tidak ketawa gitu ya. Nah itu contoh kecil yang merupakan perubahan dulu dengan sekarang gitu ya. Sekarang generasi Z itu karakter itu memang juga harus kita pahami agar intervensi program sebagai contoh misalnya tentang pengendalian penduduk yang KB ya, pernikahan, bagaimana sosialisasi pernikahan pertama supaya jangan nikah muda juga itu akan berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemudian langsung ke halaman 23 aja. Nah ini penduduk per kecamatan ya, jadi dari yang terbesar sampai yang terkecil, yang paling sedikit adalah Cinambo gitu ya, yang paling tinggi ada Bacip, Bandung Kulon, Kircon, kemudian Bojong Loa gitu dan seterusnya gitu. Nah ini sebetulnya data ini bisa sebagian sudah dirilis di websitenya BPS di bandungkota.bps.id. Sementara yang YouTube tadi ya, yang Batagor itu sebetulnya inovasi kami itu hanya bersifat data-data yang sifatnya makro dan sifatnya berubah. Jadi misalnya kemiskinan, inflasi itu didata tiap bulan, dan kecenderungannya memang sekarang Kota Bandung dengan adanya pandemi itu inflasinya rendah. Inflasi yang direferensikan oleh PI itu sekitar sebetulnya 3% plus minus gitu ya, artinya 2,6, 2,7 dan seterusnya ketika ke atas. Tapi kalau terlalu rendah juga nggak bagus gitu ya, karena nanti daya beli masyarakat berkurang, uangnya yang beredar di masyarakat kurang, nanti produktivitas masyarakat misalnya yang produksi di wilayah kelurahan, itu nggak ada yang beli nanti itu. Nah itu yang beberapa kondisi yang pandemi sekarang ini. Izin Pak Kadis, waktunya yang tersisa habis ya, mungkin cukup saya gitu aja, dan ini pas terakhir ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis. Suaranya luar biasa mengenai angka yang ada di Kota Bandung khususnya. Kemudian disampaikan juga satu data ya, berbagi pakai data, di mana semua data nanti bisa diakses.
Bapak dan Ibu, kita mulai saja buka sesi tanya jawab karena saya yakin teman-teman juga banyak yang ingin bertanya, yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita yang ada pada hari ini. Yang pertama mungkin dimulai dari Bu Kabit dulu deh. Mangga Bu Kabit, nanti dilanjutkan ada di kolom chat juga sudah ada. Kalau teman-teman Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, maka silakan raise hand ya. Mangga Bu Kabit. Terima kasih Bu Hetty, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Pak Arif tos Lumping sudah datang secara langsung Bapak Kepala Badan Statistiknya yang menjadi narasumber pada hari ini. Betul Pak, terima kasih juga Pak Irfan langsung hadir juga. Jadi kami di DPPKB Kota Bandung ini, terutama kami di bidang Dalduk, bidang 1, ini pasti banyak sekali nanti perlunya ke statistik. Seperti kemarin saja kita pada saat penentuan TFR kita sudah mulai minta data ke BPS ini. Kemudian nanti kegiatan lainnya kita itu ada penyusunan profil kependudukan, kemudian mungkin memperbaharui juga grand design. Itu tentu saja memerlukan banyak bantuan daripada BPS. Nah, untuk kegiatan kami selanjutnya ini Pak Kepala dengan Pak Korbit. Jadi di DPPKB ini untuk rumah dataku ini tadi di awal saya jelaskan kita itu punya harta yang sangat berharga. Jadi di tahun 2021 ini kita melaksanakan pendataan keluarga tahun 2021. Jadi untuk tahap pengumpulan data seperti yang tadi kata Pak Irfan, sepertinya kita tidak usah mengumpulkan data lagi. Jadi sayang kalau data-data yang ada ini tidak kita verifikasi, kemudian kita visualisasikan. Kebetulan memang ada program di BKKB ini yang namanya Rumah Dataku, yang juga merupakan salah satu indikator daripada Kampung KB. Jadi keinginan kami, mudah-mudahan ini bukan hanya keinginan kami dari OPD, tetapi menjadi kebutuhan daripada kewilayahan, yaitu dari kelurahan, bahwa data ini memang penting untuk bahan intervensi dan implementasi pembangunan di wilayah. Kami dari OPD, yaitu dari DPPKB, sifatnya hanya memfasilitasi dengan nanti memberikan narasumber, kemudian di POKB, nanti kami insya Allah di bulan Oktober akan mulai mengadakan sosialisasi. Targetnya sih asalnya awalnya kita inginnya semua yang ada rumah dataku yang ada di Kampung KB, laporan dari bidang 1. Kami khususkan lagi sesuai dengan anggaran, mungkin di 60 titik. Tetapi setelah melihat proses daripada tadi bahwa data itu setelah dikumpulkan itu ada proses verifikasi, analisis, dan penyajian, nanti mungkin kami berdiskusi juga dengan petugas lapangan, apakah kita nanti fokusnya hanya di 30 titik, yaitu di tiap kecamatan ada 1, sehingga nanti bukan hanya pembentukan, tetapi sampai dengan bisa proses penyajian secara sederhana, sehingga bentuknya betul-betul kelihatan seperti itu. Jadi kalau di satu kecamatan ada, nanti mudah-mudahan untuk berikutnya yang kecamatan yang sudah ada ini bisa mensosialisasikan ke kecamatan berikutnya, dan kemudian di anggaran tahun berikutnya kita baru perluasan gitu ke kecamatan yang lain. Jadi nanti kami mohon bantuan Pak, ini bukan pertanyaan tapi mungkin melobi juga bahwa nanti di kegiatan BOKB ini mungkin salah satu narasumbernya bisa dari statistik, jadi nanti ke arah yang lebih fokus nanti bagaimana cara verifikasi, cara analisa, kemudian cara penyajian data. Nah karena ini titiknya banyak, mungkin nanti kami mohon untuk narasumbernya ini nanti bisa dibikin tim seperti itu. Begitu juga dari BKKBN, karena narasumbernya itu di satu titik itu 2 narasumber, jadi mudah-mudahan nanti bisa bekerjasama kita tim antara dari statistik dengan dari BKKBN. Kemudian alhamdulillah pada hari ini untuk petugas lapangannya kita hadir dari 30 petugas lapangan itu hadir 25, yang tidak hadir ini mungkin karena memang merangkap, ini ada satu koordinator yang merangkap di 2 lokasi yaitu di Andir dan Bandung Kulon, sedang kegiatan mempersiapkan kegiatan vaksinasi seperti itu, jadi mungkin tidak hadir. Tapi dari kelurahan nanti bisa disampaikan lagi oleh rekan-rekan dari koordinator, karena pasca daripada sosialisasi ini kita nanti
dari Pak Santana sebagai koordinator kegiatan akan mulai menyampaikan jadwal dan segala macam secara teknis untuk kegiatan BOKB. Itu saja mungkin Pak, jadi kami mohon dukungannya untuk kegiatan kami selanjutnya, baik itu dari nanti penyusunan profil, grade design, kemudian kegiatan BOKB yang nanti untuk pembentukan pemadakan. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.